Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pembacaan putusan 4 Mei 2021 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atau Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi. Sidang putusan MK nanti akan menjadi ujung perjalanan panjang upaya menggagalkan revisi UU KPK yang dinilai telah melemahkan lembaga KPK. Perjalanan panjang menolak revisi UU KPK berjalan sejak September 2019. DPR mengesahkan revisi UU KPK yang prosesnya bergulir secara cepat, yakni selama 12 hari. Gugatan terhadap revisi UU KPK dilayangkan karena proses pada pembentukannya diduga cacat prosedur. Ada 7 pasal yang diduga bermasalah dan dianggap melemahkan lembaga anti rasuah. Dan untuk mengetahui jalannya sidang putusan gugatan revisi Undang-Undang KPK, ada Christo Suryokusumo dan juru kamera Adini Anissa di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Christo, seperti apa agenda persidangan hari ini? Baik Anggita, hari ini rencananya persidangan terkait putusan uji materi ataupun judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi direncanakan akan dimulai pada pukul 10 pagi hari ini. Namun berdasarkan informasi yang berhasil kami kumpulkan hingga siang hari ini, bahwa persidangan tentang judicial review dari Undang-Undang Nomor 19 tentang KPK ini sendiri akan diundur hingga kurang lebih sekitar pukul 1:30 siang. Dan juga terkait dengan pembacaan judicial review ini sendiri memang dimohonkan oleh orang-orang yang tergabung dalam tim advokasi KPK, yang dimana anggota dari tim advokasi Undang-Undang KPK ini sendiri berisi dari orang-orang yang memang pernah tergabung dalam Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun memang aktif dalam kegiatan pemberantasan korupsi, seperti mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang memang tadi sudah hadir dalam persidangan melalui daring, dan juga ada Laude Muhammad Syarif dan juga Salsi Tomorang yang memang kita ketahui secara bersama juga merupakan mantan ketua dan juga wakil ketua dari Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana dari tim advokasi Undang-Undang KPK ini sendiri juga didampingi oleh 39 kuasa hukum yang berasal dari sejumlah kantor hukum dan juga sejumlah lembaga bantuan lainnya. Dan terkait dengan revisi ataupun uji materi maksud kami Undang-Undang KPK ini sendiri memang menuai berbagai kontroversi kalau kita masih ingat dari sejumlah pihak, di mana salah satunya adalah Indonesia Corruption Watch ataupun ICW yang memang pada beberapa waktu lalu mengatakan ada 4 poin penting yang menjadi permasalahan dalam Undang-Undang KPK yang baru ini, di mana dari ICW sendiri menyebut bahwa dalam Undang-Undang KPK yang baru ini sendiri DPR dinilai telah menghilangkan nilai demokrasi dalam pembahasan terkait Undang-Undang KPK. Karena kita ingat juga bahwa Undang-Undang KPK yang baru ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini dibahas dan diresmikan dalam waktu yang cukup cepat, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari. Dan juga kalau kita masih ingat peresmiannya juga dilakukan tengah malam, jadi dari ICW menilai bahwa Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 ini memang menghilangkan nilai-nilai demokrasi dan juga syarat akan kepentingan politik, karena juga kita juga masih ingat bahwa dari Undang-Undang KPK ataupun Undang-Undang Nomor 19 ini sendiri tidak masuk dalam program legislasi nasional tahun 2019 ataupun prolegnas, dan namun terkesan dipaksakan sehingga harus diketok ataupun diputuskan pada tahun 2019 lalu. Dan juga dari ICW menyebut bahwa substansi revisi Undang-Undang KPK sendiri juga bertentangan dengan banyak putusan Mahkamah Agung, di mana substansi yang dimasuk ini adalah dalam pasal 3 Undang-Undang KPK tentang independensi dan juga pasal 40 Undang-Undang KPK terkait kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan ataupun SP3. Dan tidak hanya dari Indonesia Corruption Watch saja, dari Koalisi Guru Besar Indonesia ini juga kemarin telah melayangkan surat ke Mahkamah Konstitusi, di mana dari Koalisi Guru Besar sendiri ini meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan pengundangan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, atau maksud kami Undang-Undang KPK. Dan juga Koalisi Guru Besar menilai bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia ini dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ini justru memberikan masalah baru dalam tubuh KPK dan juga dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Anggita. Christo, lalu apakah Anda memiliki informasi terkait dengan 7 gugatan revisi Undang-Undang KPK yang dibahas dalam persidangan?
Baik, Anggita, terkait dengan 7 pasal yang memang digugat oleh para pemohon ini sendiri, ada beberapa di antaranya adalah terkait dengan salah satunya adalah pasal tentang kewenangan menghentikan penyidikan dan juga penuntutan, di mana aturan ini terdapat di pasal 40 Undang-Undang KPK hasil revisi, di mana Undang-Undang KPK yang baru ini mengatur kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila penyidikan dan penuntutan suatu perkara tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun, di mana Undang-Undang ataupun pasal 40 ini sendiri dinilai diskriminatif jika dibandingkan dengan Undang-Undang Kepolisian dan Kejaksaan. Kalau kita melihat bahwa dari Undang-Undang Kepolisian misalnya tidak mengatur batas waktu terkait dengan penyidikan ataupun terkait dengan penyidikan suatu kasus, sehingga ini cukup diskriminatif jika Undang-Undang Kepolisian tidak menetapkan batas waktu untuk dalam penyidikan suatu kasus. Justru Undang-Undang KPK revisi yang baru ini justru memberikan jangka waktu 2 tahun terhadap penyidikan suatu kasus, dan apabila telah melewati jangka waktu 2 tahun maka kasus tersebut akan dihentikan, dan ini dinilai sangat diskriminatif jika dibandingkan dengan Undang-Undang Kepolisian tersebut. Lalu juga terkait dengan pasal terkait dengan tentang Dewan Pengawas yang masuk di dalam pasal 37B, di mana dalam gugatan ini digugat bahwa keberadaan Dewan Pengawas dinilai akan mendominasi dan mengganggu independensi KPK. Dan juga wewenang Dewan Pengawas juga bukan cuma mengawasi dan mengevaluasi, tapi juga masuk ke dalam keseharian teknis dan juga penanganan perkara. Dan keberadaan Dewan Pengawas ini dinilai sebagai salah satu bentuk pemborosan dan juga bisa menjadi alat intervensi terhadap penanganan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Dan tadi Anggita adalah sejumlah pasal-pasal dari 7 pasal yang akan disampaikan hasilnya melalui uji materi ataupun judicial review pada siang hari ini. Kembali ke Anda, Anggita, di studio. Baik, Risto, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari Christo Suryokusumo dan juru kamera Adini Anissa di Mahkamah Konstitusi Jakarta.